Selamat berjumpa lagi buat rekan-rekan Lisdak, teman Lisdak, dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini, kita akan berbagi berkat rohani, firman Tuhan, dan untuk menguatkan iman percaya, sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau Anda perhatikan pada saat ini, ada manfaat yang berharga bagi umat-umat Tuhan yang tidak bisa mengadakan perbaktian bersama-sama di gereja. Dan ini menjadi suatu fenomena yang menarik bagi umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada. Yaitu fenomena pekabaran 3 malaikat, di mana setiap umat Tuhan melakukan pekabaran melalui media sosial. Jadi hambatan daripada wabah virus yang terjadi hampir di seluruh muka bumi ini tidak menghambat, bahkan membuat pekabaran Tuhan seperti yang dikatakan di dalam buku Wahyu 14 ayat 6. Pekabaran 3 malaikat, seorang malaikat terbang di langit, di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal. Jadi umat Tuhan dimanapun berada melakukan pekabaran menggunakan fasilitas media sosial. Dan ini suatu berkat bagi umat Tuhan. Kita tidak berbakti, tetapi umat Tuhan melakukan penayangan acara-acara pembahasan Alkitab, Injil, sehingga dimanapun orang-orang Indonesia berada atau siapa saja yang mengerti bahasa Indonesia bisa mereka dengar, dan kita pun berpartisipasi. Kalau Anda mendengar firman Tuhan melalui media sosial yang Anda miliki, bagikan, sehingga saudara dan saya mempunyai peran untuk memasyurkan Injil kekal ke muka bumi ini, ke semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Apabila semuanya sudah selesai, tentunya Yesus Kristus akan datang segera. Nah, umat Tuhan, kita berbicara tentang umat Tuhan. Kira-kira umat Tuhan bagaimana? Kalau semua orang berseru dan mengklaim sebagai umat Tuhan. Umat Tuhan berdasarkan Alkitab. Karena kita mempelajari kitab pada saat ini. Kita lihat. Yang lalu kita kutip 2 Tawarikh 7:14 berbicara tentang Salomo yang berdoa. Dia katakan, dan umatku yang atas namaku disebut. Jadi umat Tuhan yang atas nama Tuhan disebut. Doa Salomo sama dengan doa Daniel pada masa pembuangan di air 70 tahun. Dalam Daniel 9 ayat 19. Umatku yang atasnya namaku disebut. Apakah hanya orang Israel pada saat itu yang dikatakan umat Tuhan? Mari kita lihat Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Apakah memang Tuhan cuma memilih orang Israel atau orang lain tidak? Atau apa maksud Tuhan memilih orang Israel? Kita lihat Keluaran 6 ayat 6 dikatakan, Tuhan mengangkat kamu menjadi umatku. Tuhan mengangkat Israel menjadi umatku, dan Tuhan menjadi Allahmu. Anda bisa buka, ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, dan seterusnya. Ya. Dan di dalam Ulangan 7 ayat 6-8 pun demikian. Ya. Tuhan berfirman, engkaulah umat kudus bagi Tuhan. Umat kudus bagi Tuhan Allahmu. Umat yang diasingkan, yang dikhususkan. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa. Jadi Tuhan memilih orang Israel dari segala bangsa. Ya. Tapi kita baca ayat seterusnya, apa yang dikatakan?
umat kesayangannya, ya, menjadi umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat kepada bangsa Israel dan memilih bangsa Israel bukan karena hal-hal lain. Bahkan bangsa Israel pada saat itu yang firman Tuhan katakan yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi ini Tuhan memilih bangsa Israel, tetapi ini alasannya, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka dan yang terutama dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Ya, sehingga Tuhan apa? Memilih mereka, mengeluarkan mereka dari tanah perhambaan, perbudakan dari tangan Firaun, raja Mesir. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau mereka diperhambakan dan karena Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka. Siapa nenek moyang mereka? Ya, dalam Kejadian 12 ayat pasal 12 Anda bisa baca di situ bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, ya, keturunannya Abraham akan diberkati dan melalui Abraham berkat Tuhan akan sampai ke seluruh dunia. Artinya berkat Tuhan itu untuk umat Tuhan, yang dikatakan umat Tuhan itu akan sampai ke seluruhnya, menjangkau seluruh umat manusia. Ada banyak contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang luar, ya. Baik contohnya mungkin istri Musa, ya, bukan orang Israel. Istri Yusuf, bukan orang Israel. Rahab, bukan orang Israel asli. Tapi dari keturunan Rahab akan apa? Sampai kepada Yesus Kristus dan lain sebagainya. Nah, ini rencana Tuhan kepada umatnya, yaitu agar mereka menjadi berkat. Contohnya, ya, menjadi berkat bagi umat-umat di seluruh dunia. Salah satu contoh adalah Raja Salomo. Pada waktu Raja Salomo dengan kemasyurannya tersebar ke seluruh dunia, dalam pengertian dunia saat itu, ya, sehingga didengar oleh Ratu Negeri Sheba. Lalu apa? Dia ingin datang. Dalam 1 Raja 10 ayat 1 dikatakan, ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, ini yang menarik, berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah dia hendak mengujinya dengan teka-teki. Saudara bisa bayangkan. Jadi umat Tuhan dikenal karena ada nama Tuhan disebut di atas nama umatnya. Jadi fokus utama umat Tuhan itu adalah meninggikan Tuhan dan memasyurkan Tuhan. Kita lihat lagi. Kalau begitu, orang asing ataupun keturunan dari orang asing, apakah bisa masuk menjadi umat Tuhan pada saat itu? Kita lihat firman Tuhan. Kalau Musa punya istri bisa jadi ini, berarti ada firman Tuhan mengatakan bisa. Nah, kita lihat Imamat 19 ayat 34 atau Keluaran 12 ayat 49, Bilangan 15, Anda bisa baca itu. Imamat 19 ayat 34. Orang asing tinggal padamu harus sama bagi semua orang Israel dari antaramu. Harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Jadi orang asing kalau tinggal di tengah-tengah atau bergabung dengan orang Israel, jadi orang asing itu harus apa? Disamaratakan dengan orang Israel asli. Tidak pandang bulu. Oh, dia dari keturunan ini, dia dari ini. Tidak. Tetapi sama. Ya. Ini dapat dilihat dari masih buku yang sama, Imamat 24 ayat 22. Ini Tuhan katakan, satu hukum berlaku bagi kamu. Anda bisa bayangkan, satu hukum. Baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu.
Jadi siapa saja pada saat itu bisa menjadi umat Tuhan dan menuruti segala hukum-hukum yang Tuhan berikan. Artinya hukum itu sama bagi setiap umat Tuhan pada saat itu. Bagaimana dengan perjalanan selanjutnya? Ya. Perjalanan selanjutnya kita tahu bahwa bangsa Israel mereka gagal memasyurkan nama Tuhan. Ya. Seperti saya katakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuran. Gagal mereka memberitakan kemasyuran Allah. Salomo berhasil memberitakan kemasyuran Allah. Sehingga Ratu Sheba datang karena ada nama Tuhan di dalam pemerintahan Salomo, di dalam jemaat umat pada saat itu. Nah, ada raja satu yang berbeda dengan Salomo. Kalau Salomo ditinggikan karena ada nama Tuhan, orang datang untuk memuliakan Tuhan. Tetapi Hizkia di saat sembuh dari penyakit yang mematikan, orang kagum dengan Raja Hizkia. Tetapi dia tidak apa? Tidak menunjukkan siapa di balik kesembuhan dari penyakit yang mematikan. Dia tunjukkan harta bendanya, keberhasilannya. Dan ini berakhir fatal. Dan kegagalan bangsa secara bangsa Israel ya, dapat kita baca di dalam buku Yeskel. Yeskel mengungkapkan, dikatakan oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku. Jadi hanya satu hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu 10 hukum. Ada hukum upacara dan hukum sipil atau hukum berbangsa. Mereka menolak peraturan-peraturan Tuhan dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Mereka bisa bayangkan peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, ya, mereka langgar. Dan terutama hari Sabat. Ya, kenapa menjadi hari Sabat yang terutama bagi orang Israel pada saat itu? Kita lihat Yeskel 20 ayat 20 selanjutnya dikatakan, kuduskanlah hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara Tuhan dan umatnya. Peringatan antara Tuhan dan umatnya. Selanjutnya dikatakan supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi hari Sabat ini membedakan orang Israel pada saat itu dengan orang-orang yang lain, ya, karena hari Sabat menjadi pembedaan. Karena apa? Supaya mereka tahu bahwa hari Sabat, ya, hari untuk dihususkan untuk berbakti kepada Tuhan. Hari perhentian. Ya, supaya mereka tahu ada Tuhan di jemaat, di umatnya pada saat itu. Yeskel 20 ayat 16 dan 20. Ya. Tetapi karena mereka langgar, Yesaya mengatakan bahwa Yesaya 1 ayat 3-4, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Ya. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi dia. Artinya umat Israel meninggalkan Tuhan. Saya katakan, ya, Yeremia juga dalam pasal 8 itu dia katakan, bahkan burung rangun di udara mengetahui musimnya, burung terkukur, burung layang-layang, burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umat Tuhan, umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Artinya mereka melupakan hukum Tuhan yang menjadi bekal dalam kehidupan mereka. Lalu bagaimana kita pada saat ini? Kalau pada zaman dulu umat Tuhan yang mau bergabung, satu hukum yang berlaku, hukum Tuhan.
10 hukum yang mereka junjung tinggi, hukum upacara. Dan hukum upacara ini merujuk kepada apa? Penyaliban Yesus. Kita akan bahas di lain kesempatan ya. Tapi Anda bisa pergi ke website lenteradunia.org, lalu Anda dapatkan di situ terang kecil tentang hukum upacara dan hukum moral, 10 hukum. Hukum upacara dan hukum moral, 10 hukum. Lalu pada saat perjanjian baru dikatakan dalam Matius 4 ayat 16 atau Lukas 1:79 dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang besar telah terbit terang bagi mereka yang diam di dalam kegelapan yang dinaungi maut. Ya, apa sih maksudnya ini terang? Yohanes 1:9 dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pada zaman Yohanes, ya, Yohanes telah mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Lalu Yohanes melanjutkan dalam pasal 8 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata kepada banyak orang, ya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi zaman sekarang ini, ya, terang umat Tuhan, siapa saja bisa mengklaim sebagai umat Tuhan asal mereka mau mengikut Yesus, berjalan bersama Yesus, dan mereka akan mempunyai terang hidup. Karena di dalam dunia yang gelap secara spiritual, yang cenderung semakin merosot, kita butuh terang untuk berjalan agar tidak tersandung di dalam kehidupan duniawi yang membinasakan. Lalu Rasul Paulus katakan juga, ya, bagaimana umat Tuhan pada zaman ini perjanjian baru. Dia katakan dalam Roma 9 ayat 25 sampai 26 mengatakan, seperti yang difirmankannya ada Tuhan berfirman, ya, kepada Nabi Hosea dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umat Tuhan, yang bukan kekasih jadi kekasih, dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Puji Tuhan, saudara menerima Kristus sebagai terang, dan saudara dan saya memiliki terang hidup, dan kita dikatakan apa? Disebut umat Tuhan, kekasih Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan anak-anak Allah yang hidup. Suatu penghormatan yang luar biasa bagi kita manusia yang hina ini, yang diberi kesempatan untuk menjadi umat Tuhan, anak-anak Allah yang hidup. Kalau zaman dulu dikatakan kalau orang asing mau belajar cara hidup umat Tuhan yang benar, maka mereka akan dibangun di tengah umat Tuhan. Jadi kalau orang asing mau bergabung dengan orang Israel pada saat itu dan belajar cara hidup menuruti hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Yeremia 12 ayat 16 dan 17. Ya. Jadi mereka akan, orang umat Tuhan menjadi saluran berkat. Sama pada saat ini kita juga, ya. Supaya kita ini menjadi saluran berkat, terang hidup yang menuntun orang kepada terang yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Dalam Kisah 15 ayat 17 dikatakan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita menuntun orang untuk mengenal Allah dan menerima Allah dan menjadi milik Allah.
Jadi umat Tuhan adalah umat yang mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, mengakui Allah sebagai Allah mereka. Lebih jauh, Rasul Petrus mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kalau kita bagian dari umat Allah, kita harus mengikuti segala ketetapan-ketetapan Allah, peraturan-peraturan Allah. Ya. Dengan demikian, ayat selanjutnya dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi saudara dan saya bukan umat Tuhan. Yang dulu mungkin kita belum menerima kebenaran terang Allah, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sekarang kita menjadi umat Allah. Menjadi umat Allah. Yang dahulu kita tidak dikasih, tetapi karena kita umatnya, kita dikasihani. Yang sekarang beroleh belas kasihan. Ya, bukan cuma itu, kita diberi kesempatan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu pengasih dan penyayang. Sama dengan Yesaya 43 ayat 1 yang kita sebutkan di awal. Ya, umat Tuhan itu dijadikan umat Tuhan untuk memasyurkan Allah. Ya, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ya. Kalau kita menjadi terang hidup, menyatakan perbuatan-perbuatan kasih Allah kepada dunia, maka kita menuntun orang-orang untuk datang seperti Ratu Sheba. Karena ada nama Tuhan di dalam mereka. Atas mereka disebut umatnya. Pernah bisa bayangkan. Dan ini menjadi pekerjaan kita. Ya, seperti di awal dikatakan, pada saat ini, walaupun kita dilarang berbakti di gereja, tetapi larangan itu tidak membuat pekabaran Tuhan terhenti. Melalui pekabaran 3 malaikat, spiritnya, semua fasilitas media sosial kita gunakan untuk memasyurkan nama Tuhan. Ini satu tugas yang mulia. Karena di dalam Yohanes 16 dan 27 dikatakan, ada lagi domba-dombaku yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi di luar sana, di luar umat Tuhan yang ada sekarang ini, yang mengikuti perintah-perintah Tuhan tentunya, ya, hukum Tuhan, ada domba lain di luar sana yang mengetahui tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang perlu dituntun keluar masuk ke dalam kelompok gembalaan Allah, umat Tuhan. Nah, ini menjadi suatu tugas tanggung jawab saudara, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 9 ayat 10 tadi, ya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dalam Efesus 2 ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Puji Tuhan. Ya. Kalau zaman Yesus, ya, Yesus katakan kepada orang yang bertanya kepada dia, ya, Yesus katakan, pada waktu dulu Nineve itu bertobat karena Yunus. Tetapi yang hadir sekarang ini lebih dari Yunus, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan kita. Ya. Kalau zaman dulu Yesus katakan Ratu Sheba datang dari ujung bumi untuk melihat Salomo, ya, tetapi sungguhnya di sini, ya, lebih besar dari Salomo, yaitu Yesus Kristus.
yang memberikan berkat kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk diberkati, kalau mau datang kepadanya. Hanya satu syarat. Kalau zaman perjanjian lama, ya, hanya satu hukum yang berlaku bagi orang Israel asli dan orang asing yang mau bergabung menjadi umat Tuhan. Hukum Tuhan. Demikian juga saat ini. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan sekarang 10 hukum yang jelasnya. Ya. Hukum bicara sudah terpenuhi pada waktu penyaliban Yesus Kristus. Pemerintahan kita sekarang berada di dalam berbagai pemerintahan negara. Ya. Tetapi 10 hukum itu berlaku universal. Dan 10 hukum itu yang membedakan umat Tuhan dengan umat yang lain. Jadi kalau kita mengasihi Allah dan kita mau menjadi umat Allah, umatnya, kepunyaannya yang dikuduskan, yaitu apa? Kita harus menuruti segala perintah Tuhan. 10 hukum, 1 sampai 4 mengasihi Allah. 5 sampai 10 mengasihi sesama manusia. Itu hukum yang menunjukkan bahwa saudara dan saya umat Tuhan di akhir zaman ini. Karena Wahyu 12 ayat 17 katakan, ya, umat Tuhan akan kelihatan dari mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Itulah umat Allah di akhir zaman, menuruti firman Tuhan 10 hukum dan bersaksi kepada dunia tentang Yesus Kristus, juru selamat umat manusia. Inilah yang dikatakan umat Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Amin.